datang di YouTube channel Valeria Yekti. Halo adik-adik, di video ini Kak Vale akan menemani kalian untuk mempelajari materi mengenai dimensi 3, jarak antar dua titik dalam ruang, ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih Kak Vale punya titik A di sini. Terus Kak Vale punya titik B di sini. Kalau kita mau mencari jarak antara keduanya, berarti kan kita harus menarik garis dari A ke B. Gini ya. Terus kita akan mencari panjang garis ini. Nah, kalau kita mau menentukan jarak dua titik yang berada dalam satu ruang, berarti yang pertama kita lakukan adalah kita bikin bidang dulu nih. Jadi kita menentukan bidang di mana titik itu berada. Ya, jadi titik itu tuh adanya di sebelah mana sih? Mereka tuh harus disatukan dalam satu bidang. Nah, itu bidangnya kita yang tentukan. Ya, jadi yang pertama itu adalah kita membuat bidang. Yang kedua, setelah membuat bidang, kita tarik garis lah dari titik yang pertama ke titik yang kedua, ya. Jadi kita buat garis. Oke, kuncinya ini ya, dua ini. Sekarang coba kita akan bahas contoh soalnya ya, biar kalian lebih ngerti lagi maksudnya gimana. Nah, sekarang kita coba dulu aja kerjaan soal yang sederhana. Di sini Kak Vale udah gambarkan kubus, nama kubusnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Terus di sini ada titik X. Jadi titik X ini ada di tengah-tengahnya AB. Ini AB-nya miring ya. X itu di tengah-tengahnya AB. Terus panjang rusuknya itu 6 cm. Ya, panjang rusuk kubus ini. Oke, yang pertama ditanyakan jarak titik H ke titik A. H di mana, A di mana, kita lihat. H di sini, A di sini. Kita nyari jarak titik H dan A. Berarti tinggal tarik garis, ya. Tarik garis aja. Kenapa tinggal langsung tarik garis? Karena kebetulan mereka satu bidang. Udah jelas mereka ada di bidang A, D, H, E, ya, di bidang yang sama. Nah, mencari AH gimana? Kamu bisa pakai Pitagoras, bisa juga langsung kamu menggunakan rumus diagonal sisi atau diagonal bidang pada persegi, ya. Kita lihat di sini, ini kan persegi ya, ADHE itu, ya udah berarti dari H ke A akan sama dengan R akar 2, ya, rumus diagonal persegi. Kalau misalnya kamu mau pakai Pitagoras, berarti siku-siku kan di sini ya. Kamu bisa pakai segitiga yang ini, ADH, atau segitiga yang AHE. Bebas yang mana aja. Berarti kalau pakai Pitagoras, segitiganya alasnya AD, tingginya DH. Kamu mencari sisi miring. Nanti hasilnya akan sama aja sama ini, ya. R-nya berarti 6 kan? Rusuknya panjangnya jadi 6 akar 2 cm. Jarak titik H ke titik A. Oke, kita ke soal yang B sekarang. Jarak titik H ke titik B. Ini H, ini B. Kita tarik garis. H ke B. Nah, dari H ke B itu apa coba? Diagonal ruang, ya. Dari H ke B, dari A ke G gitu ya, F ke D, E ke C itu kan diagonal ruang. Langsung aja kalau gitu diagonal ruang. H ke B berarti sama dengan R akar 3 ya, kalau diagonal ruang. Berarti langsung 6 akar 3 cm. Nah, kalau misalnya gini, Kak Vale aku tuh maunya pakai Pitagoras, ngerjain satu-satu kayak gitu carinya. Nggak masalah, boleh kalau pakai Pitagoras. Kamu harus buat si HB ini ada dalam satu bidang, ya. Jadi ini tarik garis aja ke sini, si D ke B, gini kan? Jadinya bentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di D. Nah, tapi kamu juga harus tentukan BD-nya dulu. BD-nya kan sama aja diagonal sisi ya. Berarti kita udah dapat tadi 6 akar 2, ya. Jadi ininya 6 akar 2 alasnya, tingginya 6. Tinggal mencari sisi miringnya gitu. Nah, terus yang C sekarang, jarak titik H ke titik X. Kita lihat di sini, H-nya mana? Ini hanya, ini X-nya. Mereka nggak ada dalam satu bidang kan? Berarti bikin supaya mereka ada dalam satu bidang. Kita bikin aja segitiga nih. Kita bisa bikin segitiga langsung. Dari H ke X ya. H ke X, gini. Ini kan kalian hapus dulu yang sebelumnya ya. Nah, ini tariklah di sini garis. Jadi mereka ada di bidang segitiga. Bidang segitiga, siku-sikunya ada di D. Ini X, ini H.
Terus dari sini yang udah diketahui siapa? DH-nya udah diketahui ya, 6 cm. Nah, untuk ini udah diketahui belum? Dari D ke X-nya. Belum diketahui kan? Berarti harus kita cari dulu. Carinya pakai apa? Ya pakai Pitagoras lagi. Segitiganya yang mana? Yang ini, AXD. Yang bawah ya. Segitiga AXD. Ini A, ini X, ini D. Siku-siku di A. X kan tengah-tengahnya AB ya, berarti dari A ke X itu adalah 3. Dari A ke D 6. Oh ini kafalnya kurang proporsional nih gambarnya. Harusnya ini lebih kecil. Nah kayak gini. Ini 3. Ya udah, kita kan mau nyari DX dulu nih. Pertama kita pakai sisi miring aja. Jadi DX sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 9 ditambah 36. Jadi sama dengan akar dari 45. Nah ini biarin aja kayak gini, akar 45 ya. Nggak usah kita jabarin dulu. Jadi kita isi di sini akar 45 DX-nya. Sekarang kita tinggal mencari HX-nya. Cari pakai sisi miring. Jadi kafalnya kerja di sebelah sini aja ya. HX sama dengan akar dari akar 45 kuadrat ditambah sama akar 6 kuadrat ya. Jadinya 45 ditambah 36 akar ya. Jadi akar berapa ini? 81. Akar 81 berapa? 9 ya. Jadi si HX ini adalah 9 cm. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang D. Jarak titik E ke titik X. Kita lihat di sini, E-nya di sini, X-nya di sini. E dan X udah di bidang yang sama, ya, di bidang EABF. Ya berarti kita tinggal tarik garis aja langsung dari E ke X. Dari E ke X, kita tarik garis di sini. Ini kafalnya hapus ya yang sebelumnya. Nah, kelihatan kan bentuk segitiganya jadinya segitiga AXE. Kalau kafalnya gambar di sini, jadi gini. Ini A, ini X, ini E. Dari A ke E 6 cm. Dari A ke X berapa? 3 cm. Berarti E ke X tinggal cari sisi miringnya aja ya, pakai Pitagoras. Jadi langsung EX sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Akar dari 9 ditambah 36, jadinya akar dari 45 ya. Kalau mau jabarin lagi juga boleh, jadinya akar 45 itu kan perkalian 9 kali 5 ya. Jadi akar 9 dikali 5, 9-nya kita keluarin aja dari akar, jadi 3 akar 5 cm. Kalau kamu lihat EX sama DX kan sama nih, sama-sama akar 45. Karena apa? Ini kan sama-sama dari ujung sini ke tengah. Iya kan? Ini juga sama dari ujung ke tengah. Makanya kenapa mereka panjangnya sama. Sekarang kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang berikutnya. Tingkat kesulitannya di atas contoh yang ini ya. Sekarang kita coba aja, kita baca dulu soalnya. Diketahui kubus ABCDEFGH. Ini kakak udah bikin kubusnya. Kalau mau namain kubus, kita dari sebelah kiri aja ya. Jadi A, B, C, D ke belakang, terus mulai lagi dari depan ya. E, F, G, H gitu. Untuk kalian yang masih belum ngerti aja. Dengan panjang rusuknya 6, berarti kakak tulis di sini panjang rusuknya 6. Oke. Titik P terletak pada pertengahan garis AE. Jadi ini ada AE, P-nya itu di tengah-tengah. Nah, di sini P. Kalau P-nya di tengah-tengah, otomatis jarak P ke A dan P ke E sama nggak? Sama ya. Jadi ini mereka sama. Kafalnya kasih tanda. Oke. Terus titik Q terletak pada garis HG. Ini HG. Nah, titik Q itu ada di sini, tapi ada apa nih? Dia bilang HQ dibanding QG sama dengan 2:1. Nah, berarti H ke Q itu lebih besar daripada Q ke G. Ya, berarti kira-kira di sinilah ya. Si HQ itu 2 kali lipatnya si QG berarti. Nah, kafalnya bikin di sini. Nanti kita tentukan ya jaraknya H ke Q itu berapa. Pertanyaannya, tentukan jarak titik P dan Q. P dan Q. Nah,
Sekarang pertama, kita bikin aja bidang di mana P dan Q itu akan terletak sama-sama di bidang yang sama gitu loh. Ya, kalau ini kan nggak terletak di bidang yang sama mereka. Q-nya ada di belakang, P-nya di bagian depan kan? Ya, nggak di satu bidang yang sama. Berarti kita bikin dulu aja bidangnya nih. Kak Vale bisa tarik garis dari E ke Q. Lihat ya. E ke Q, Kak Vale tarik garis. Nah, terus Q-nya kita tarik garis ke bawah, tegak lurus ya. Jadi Q-nya kita tarik garis ke bawah gini. Nah, di sini anggap aja ini R ya. Titik R. Nah, terus kita sambungin dari A ke R. Jadi kita akan mendapatkan suatu bidang. Nah, gini. Kelihatan? Ada bidang A, R, Q, E. Ya, dengan panjang AE-nya kan sama RQ-nya sama nih. AE-nya 6, RQ kan juga 6. Ya kan? Berarti kalau Kak Vale keluar ini dari sini bidangnya jadi kayak gini. Nah, ini E, di sini Q, di sini A, di sini R. Terus kita tuh mau nyari apa sih? Jarak dari titik P dan Q. Berarti dari sini ke sini dong, ya. Oh, ini P-nya kita gambar dulu aja di sini. Tambahin. Ini P-nya. Ini harus sama. Nah, oke. Terus kita mencari jarak P ke Q, berarti kita tarik garis aja P ke Q. Nah, ini yang mau kita cari. Kita nyarinya pakai apa? Ini udah kelihatan loh. Kita bisa nyari pakai apa? Kita bisa cari pakai Pitagoras ya, karena ada apa di sini? Ada segitiga siku-siku P, E, Q. Nih. Sekarang kita tentukan dulu nih panjangnya ya. P ke E berarti berapa? Kalau dari A ke E 6, berarti P ke E 3. Ya kan? Nah, terus E ke Q berapa? Nah, terus E ke Q berapa? Kita lihat di sini ya. E ke Q. Udah ketahuan belum jaraknya berapa? Belum. Berarti kita harus cari dulu nih sebetulnya E ke Q. Nyarinya pakai apa? Nyarinya pakai ya Pitagoras lagi. Kamu lihat ya. E ke Q. Ini kan sama aja sisi miring dari segitiga EHQ ya. Segitiga ini Kak Vale arsir. Yang atas. Kalau Kak Vale keluarin gambarnya, jadi kayak gini bentuknya. Nah, gini ya. Ini H-nya, yang tegak lurusnya. Ini E-nya, ini Q-nya. Ya. Dari H ke E kan udah diketahui ya berapa? 6. Dari H ke Q berapa? Kita kan punya perbandingan tadi ini ya. 2 kan H-nya. Ya udah, berarti buat H-Q itu akan jadi H-Q sama dengan 2 per, kan kita ketahui totalnya 6 nih panjangnya dari H ke G. Ya udah, berarti 2 tambah 1 dikali panjang seluruhnya 6. Ya, perbandingan. Jadinya 2 per 3 dikali 6. Jadi ini 2, 1, berarti jadinya H-nya sama dengan 4 ya, 2 kali 2. Berarti di sini H-nya itu 4. Kak Vale tulis di sini 4. Kita udah tahu EH 6, QH 4. Ya, berarti kan kita bisa cari si EQ-nya. Caranya ya pakai Pitagoras ya, berarti langsung aja di sini ya. EQ sama dengan akar dari ini kan alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat, jadi 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, akar dari 16 ditambah 36, jadinya sama dengan akar dari 52. Nah, ini biarin aja dulu akar 52 ya, nggak usah dipecah, nggak apa-apa. Jadi kita punya panjang EQ-nya itu adalah akar 52. Nah, gini. Kalau Kak Vale bikin lagi segitiganya, ini di luar ya, si E, P, Q ini Kak Vale bikin segitiganya. Jadi kayak gini bentuknya. Ini E, ini P, ini Q. Nah, gini. EP-nya itu 3, EQ-nya itu akar 52. Berarti nyari PQ-nya ya tinggal PQ sama dengan akar dari
3 kuadrat ya, alas, ditambah tingginya akar 52 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 3 kuadrat kan 9 ya, ditambah akar 52 jadinya akar 52 kuadrat jadinya 52. 9 ditambah 52 jadinya 61. Jadi di sini akar 61. Udah, nggak usah kita apa-apain lagi, cukup sampai sini aja. Jadi jarak dari P ke Q itu adalah dari sini ke sini itu adalah akar 61. Ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4. Ini kakaknya udah gambar ya, rusuknya 4. Titik P adalah titik potong AH dan ED. Jadi kita gambar dulu nih, AH, garis AH ya, A ke H. Ini kita tarik garis ke sini, terus ada ED. Nah, titik P itu titik potongnya, berarti ya ini kan, di sini nih. Ini adalah P. Dan titik Q adalah titik potong FH dan EG. Nah, sekarang kita lihat F ke H ini berarti E ke G berarti gini. Nah, titik Q itu titik potongnya, berarti ya di sini Q. Nah, berarti kita akan mencari ini P ke Q. Nah, kayak gini ya. Sekarang pertama kita bikin dulu aja bidangnya. Gimana caranya supaya bikin si P sama Q ini ada di satu bidang? Kita bikin bidangnya berarti yang mana ya kira-kira? Ini Kak Vale akan tarik garis dari Q ke bawah ya, tegak lurus. Ke sini berarti. Ini kan juga tengah-tengahnya AC dan BD ya. Terus Kak Vale akan tarik garis dari ini tengah-tengah EH ke Q. Gini, anggap aja ini titik apa ya? Titik R deh ya. Oh ini R, ini S ya. Terus ini Kak Vale tarik garis ke bawah, jadi dia memotong P. Nah, sampai sini, ini tarik garis ke samping. Ini anggap aja T namanya titiknya. Oke, kelihatan nggak bentuknya? Bidangnya. Jadi kita punya bidang T, R, Q, S ya. Kalau Kak Vale gambar lagi di luar jadi kayak gini. S, Q, R, T ya. Nah, terus ini kan kita tahu ada P ya. Titik P ini kan adalah titik potong dari dua diagonal bidang ya. Berarti posisinya ada di tengah-tengahnya. Ya, jadi ini di tengah-tengah si P itu. Nah, kayak gini. Yang kita mau cari adalah P ke Q. Kak Vale tarik garisnya. Nah, ya udah, berarti cara nyari P Q-nya gimana? Pakai Pitagoras lagi ya. Jadi siku-siku ada di sini. Kalau kalian lihat ada segitiga P S Q jadinya. Ya kan? Dengan panjang PS-nya berarti berapa? Kalau dari T ke S, dari bawah ke atas ini kan 4 ya. Berarti panjang rusuknya. Berarti setengahnya itu adalah 2. S ke Q juga sama ya. Ini S di sini, Q di tengah-tengah kan? Karena dia perpotongan dari dua diagonal bidang atau dua diagonal sisi, ya udah berarti S ke Q juga 2 karena setengahnya dari sini ke sini. Ya, jadi ini 2. Oke, kalau Kak Vale gambarkan segitiganya, ulang di luar. Jadi ada S, ini siku-sikunya, terus ada P, terus ada Q. Ini 2, ini 2. Kita tinggal mencari sisi miring. Jadi kita cari PQ sama dengan akar dari ini kan SP kuadrat ditambah QS kuadrat. Akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Jadinya 4 tambah 4 8. Akar 8 adalah 2 akar 2. Ya, jadi jarak antara titik P dan Q adalah 2 akar 2. Oke Dede, segini dulu video dari Kak Vale. Terima kasih banyak karena sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!